Apa sih fungsi test rider pada MotoGP? Halo teman-teman, nah kali ini gue akan membahas apa sih fungsinya test rider di MotoGP. Ya nggak cuma MotoGP aja ya, di semua balapan hampir semua ada test ridernya, mau dari MotoGP, F1, Superbike ya kan. Nah, fungsi test rider itu untuk apa? Kok kayaknya kerjanya enak banget ya? Kok kayaknya kerjanya nyantai-nyantai aja ya? Kok bisa ya dapat green card? Oke, kita bahas. Test rider ya, sesuai judulnya. Test rider, pengendara yang bertugas untuk mengetes motornya. Nah, kenapa nggak bukan si pembalapnya aja yang ngetes motornya? Oke, jadi gini, motor itu di development sesuai dengan masukan dari si pembalapnya, ya kan? Nah, bagaimana tim mau membangun motor, apalagi pabrikan mau membuat motor kalau nggak ada masukan dari si pengendaranya? Contoh, misal nih, gue gitu kan, gue pengen bikin motor gitu ya. Terus menurut gue ini motor udah enak gitu kan, gue udah bikin udah enak. Cuman pas turun di lintasan kok motor pelan ya? Kenapa ya? Nah itu kan yang tahu pembalapnya ya kan, yang tahu si ridernya ya kan. Jadi gue pasti bicara sama pembalapnya, kurangnya di mana? Kurangnya pada saat masuk tikungan nih, kurangnya pada saat keluar tikungan nih, kurangnya di akselerasi nih, kurangnya di power nih. Doing this, and then it's like very more catch the grip, like and then it's like up and then Gitu kan. Nah, namun naasnya ya kan, nggak semua pembalap memiliki indera perasa atau bisa mengenali motornya ya kan. Nggak semua pembalap kayak gitu. Ada karakter pembalap yang cuman taunya balapan aja, nggak bisa ngerasain motor gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh ke pembalap, kalian deh sebagai orang biasa, gua juga sebagai orang biasa gitu kan, kita bawa motor nih ya kan. Ada orang yang bawa motor ya, yang penting gua bawa motor itu cuman buat sekedarnya gitu. Dari motor itu cuman media untuk gua nganterin kerja, nganterin ke warung gitu kan. Sedangkan orang yang bisa memahami motor itu beda, pasti naik motor, ini kok motor jadi beda ya rasanya, ini kok motor ban depannya goyang ya, ini kok motor kayak berbet ya, ini motor kok kayak bannya kurang ngegrip ya, ini motor kok kayak kurang enak buat nanjak ya. Nah, kayak gitu tuh skill-skill yang kayak gitu yang diperlukan untuk menjadi test rider. Nah, jadi test rider itu bekerjanya lebih di balik layar. Dan di balik layar, jadi mereka bekerja langsung ke development, ke pabrik, ke yang buat motor gitu kan. Misalkan pabrikan sudah mau buat motor untuk tahun 2024, misalkan masuknya sekarang 2023, video ini dibuat 2023, misalnya pabrikan mau bangun motor di 2024. Nah, udah development ke test rider. Jadi si pabrikan, gue mau bangun motor kayak gini, terus si test rider, lu coba ya, nanti lu koreksi kurangnya di mana. Nah, test rider yang tes, oh kurangnya di sini, kurangnya di sini, begitu terus sampai dikembangin ya kan. Biasanya test rider itu sibuk di akhir tahun sama sesi tes ya. Nah, jadi biasanya test rider juga diambil dari pembalap-pembalap senior, pembalap-pembalap veteran yang sudah pensiun, karena pembalap veteran biasanya banyak pengalamannya ya, kayak contoh dari Pedrosa ya kan, Carl Crutchlow. Walaupun mereka bukan juara dunia, walaupun mereka tidak juara, tapi mereka mempunyai skill untuk merasakan motor ya kan. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, nggak semua pembalap, nggak semua juara dunia itu memiliki skill untuk ngerasain motor ya. Biasanya kalau pembalap yang nggak punya skill untuk ngerasain motor, dia itu agresif, cara bawa motornya itu kayak lebih ke nekat gitu ya. Dalam arti, gue nggak peduli motornya jelek atau apa, yang penting gue gaspol. Itu biasanya ada di Casey Stoner dan Marc Marquez ya kan. Jadi nggak peduli motornya enak apa enggak. Tapi pembalap kayak gini itu tidak bisa ngembangin motor ya kan.
nggak semua ya, cuman ketika pembalap kayak gini mengembangkan motor, biasanya motornya jadi karakternya agresif ya kan. Terbukti sekarang Repsol Honda susah dikendarai untuk pembalap-pembalap yang lainnya karena pengembangan sekarang sudah ada di Marc Marquez. Beda sama Repsol Honda zaman sebelumnya itu ya, masih pas ada Dani Pedrosa. Dani Pedrosa karakter pembalap yang dia bisa ngerasain motor, dia bisa ngembangin motor. Makanya Repsol Honda dulu dipakai siapapun tetap enak dan bisa juara ya kan. Nah, beda karakter pembalap yang kayak Pedrosa, Rossi, Lorenzo. Mereka ini pembalap hebat. Mereka ini bisa merasakan motor di mana. Mereka ini bisa mengembangkan motor. Ya. Tapi minusnya pembalap kayak gini adalah motor harus ngikutin orangnya. Kalau motor settingannya dan developmentnya nggak sesuai si pembalapnya, maka mereka nggak akan bisa kencang. Ya, mereka nggak akan menyatu dengan motor. Beda sama si Casey Stoner sama Marc Marquez. Mereka pembalap yang tidak peduli bagaimana kondisi motornya, yang penting gue gaspol ya. Jadi walaupun motornya gak enak, mereka akan tetap berusaha lebih dari motornya. Jadi motor harus ngikutin orangnya ya. Semua itu plus minus ya kan, dua-duanya terbaik. Pembalap yang mempunyai kedua sifat yang berbeda itu adalah pembalap yang terbaik, plus minus ya kan, nggak bisa dibandingkan antara si agresif dan si penyeting gitu ya. Jadi tipikal-tipikal pembalap kayak Lorenzo, Rossi, Pedrosa ini memiliki karakter yang dibutuhkan tim ya kan. Jadi tim butuh juga pembalap seperti itu, jadi untuk mengembangkan motornya ya kan. Nah, jadi itulah fungsi dari test rider ya kan. Biasanya test rider memang nggak jago-jago amat, dalam arti ada juga sih yang jago, cuman bukan dari kalangan yang juara dunia atau bukan dari kalangan yang dulunya pembalap top. Tugas seorang test rider adalah yang penting mereka punya skill untuk merasakan motor nggak enaknya di mana, mereka tahu penyebabnya apa, mereka tahu kurangnya di mana. Itu yang skill yang dibutuhkan oleh menjadi test rider ya kan. Jadi sebenarnya test rider itu penting nggak sih? Ya penting banget, karena tanpa adanya test rider maka pembalap ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Karena di balik layar yang mengembangkan motor tersebut adalah test rider. Jadi itulah fungsi dari test rider.